Nah, nah, Iya Bu, sebentar. Ibu sedang sakit. Sejak kecil besar bulan yang lalu. Rumah kami hancur kembali membawa arus. Ayah, ayah tidak pernah pulang kembali dari rumah sejak malam itu. Malam di hujan turun lamanya. Suara sirine bercampur teriakan warga. Hai, masih dari bawah pintu dan selesai. Aku masih ingat bagaimana ibu dalam kursi rodanya menerobos banjir dan menangis. Sejak malam itu, hidup kami berubah. Sekarang kami tinggal di rumah kecil bantuan relawan. Atapnya bocor, dindingnya lembab. Ibu sering sakit-sakitan dan susah nafas sejak terkena dingin banjir malam itu. Aku ingin membantu, tapi semua orang selalu melihat kelemahanku lebih dulu daripada kelebihanku. Aku memang tidak bisa kerja berat. Aku tidak bisa melakukan beban seperti orang. Jadi setiap hari, aku hanya mengumpulkan sampah sisa bencana untuk dijadikan kerajinan, seperti botol bekas, kardus, dan potongan kayu sisa bencana. Lucu ya? Barang kita angkat sampah justru membantu kami untuk bertahan hidup. Aku menjual barang-barang ini lewat media sosial dengan handphone pemberian relawan. Mesti kalian bingung kan? Kenapa sih relawan masih aku handphone cuma-cuma? Jadi, ini nih ceritanya. Pada saat istirahat setiap hari di pos pengungsian, ada satu relawan yang mendatangi kami dan langsung bilang, adik-adik, siapapun yang dapat menunjukkan muka yang imut, lucu dan kaya versi kalian, kakak kasih hadiah. Yang paling imut ya, hanya satu pemenang aja. Sebetulnya aku malu untuk mencoba, tapi ibuku terus bilang dan mendukungku kalau aku pasti bisa. Pada akhirnya aku mencoba dan boom! Ternyata aku pemenangnya. Makanya aku langsung diberi hadiah, yaitu handphone, dan aku memanfaatkannya untuk menjual hasil daur ulang ini. Hasil daur ulang ini pada yang belum membeli, kadang tidak. Tapi setidaknya cukuplah untuk membeli obat-obatan ibu. Sejak banjir besar di kampung sudah mulai berubah. Sungai penuh sampah, selokan tersumbat, pohon-pohon mati. Orang bilang ini bencana alam, tapi bukankah manusia juga yang merusaknya? Semua berada di dalam diri.
Malam itu, aku pikir aku akan mati. Dan sejak saat itu aku sadar, aku mungkin tidak bisa berjalan. Tapi juga, aku tidak mau bangkit. Aku mulai mengolah sampah-sampah ini menjadi kerajinan seperti tas, hiasan, bahkan tempat pensil. Awalnya orang-orang menertawakan hanya menggunakan hati membuat perubahan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku mulai mengajari anak-anak di pengungsian cara membuat kerajinan sederhana. Sedikit demi sedikit mereka kembali tertawa. Warga juga sudah mulai mengolah sampah masing-masing dari rumah dan tidak membuangnya ke sungai lagi. Permisi Nara, ini ada botol plastik di rumah kami. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sekarang orang-orang sudah mulai peduli. Bahkan teman yang dulu mengejekku datang minta maaf. Sekarang aku pikir aku sendirian, tapi ternyata tidak. Nara, Ya Bu, sebentar. Aku malu kalau selesai. Aku merasa hidup sudah selesai. Tapi sekarang aku sadar bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Bencana telah merebut banyak hal dari rumah, harta, bahkan keluarga. Tapi bencana tidak boleh merebut harapan. Kalau aku saja yang tidak mampu berdiri masih mampu bangkit, lalu kenapa kalian menyerah? Aku ingin menjadi cahaya kecil bagi orang-orang yang pernah merasa hancur seperti ini. Karena berbakti bukan hanya tentang membalas jasa orang tua, tapi tentang tetap kuat demi mereka, tetap hidup demi mereka.